Oke, sobat bonsai dimanapun berada, inilah tanaman sancang yang saya tangani beberapa bulan yang lalu. Sekarang pertumbuhan tunas-tunasnya sudah sangat rimbun dan ada beberapa cabang yang sudah cukup pembesarannya. Demikian pula ada di sini anak cabang yang sudah cukup pembesarannya. Inilah yang akan saya tangani sekarang. Oh ya, di video sebelumnya ada teman kita yang bertanya apa fungsi kawat yang berdiri seperti ini. Sekali lagi saya jelaskan, kawat seperti ini fungsinya untuk melindungi tanaman bonsai saya dari gangguan ternak. Karena di sini banyak sekali ada ternak, khususnya ayam. Sudah banyak bahkan bonsai saya yang keinjak-injak ayam. Jadi ada percabangannya yang patah, ada juga yang pecah. Makanya saya lindungi dengan kawat seperti ini. Oke, kita lepaskan dulu untuk kawatnya agar kita lebih mudah untuk melakukan penyeleksian tunas. Nah, kita mulai dari tunas-tunas liarnya ini. Kita buang tunas-tunas liarnya. Nah, untuk anak cabang yang ini sudah cukup pembesarannya. Saya akan lakukan pemangkasan di sini. Nah, sedangkan untuk cabang yang ini akan saya pangkas, akan saya gunakan cabang yang di bawahnya atau tunas yang di bawahnya. Karena dulu saya melakukan kesalahan. Seharusnya tunas yang di sini yang dipakai agar jaraknya lebih proporsional dengan yang di bawah. Karena posisi cabang di bawahnya dekat, mohon maaf kurang kelihatan. Karena posisi di bawah sedemikian jaraknya, harusnya di sini minimal juga sedemikian. Bahkan kalau dapat, kita harus mendapatkan posisi cabang yang lebih rapat dari yang ini. Karena ini sudah di dekat mahkota. Nah, karena di sini tidak mau lagi tumbuh tunas, saya akan coba menggiring yang ini ke bawah. Caranya seperti ini. Setiap tumbuh tunas baru kita biarkan, kemudian yang ini kita pangkas. Nah, demikian modelnya. Kita ulang dengan menggunakan tunas-tunas yang baru. Sekarang posisinya sudah lebih enak, tidak kaget perapatannya. Nah, sekarang jaraknya sudah lebih sesuai.
Kemungkinan nanti kalau mau lagi tumbuh di bawahnya, mungkin itu yang akan saya gunakan. Nah, sedangkan ini adalah percabangan di mahkotanya. Ada 2 titik tumbuh. Sekarang pembesarannya sudah cukup. Saya akan lakukan pemangkasan. Kemudian untuk anak cabang yang ini, juga sudah cukup pembesarannya. Saya akan lakukan penahapan juga. Kita perpanjang dulu untuk mengantisipasi pengeringan yang terjadi di sini agar tidak menjalar ke titik tunas yang akan kita pakai. Nah, sedangkan di daerah cabang keduanya ini banyak sekali tumbuh tunas-tunas air. Ini harus kita bersihkan, karena toh juga kedepannya tidak akan terpakai kalau kita biarkan rimbun seperti ini. Ini bisa menjadi tempat bernaungnya hama. Hama-hama sangat suka dengan posisi daun yang rimbun seperti itu. Kita harus antisipasi. Nah, untuk ranting yang ini sudah cukup pembesarannya. Mohon maaf kurang kelihatan. Nah, yang ini sudah cukup pembesarannya. Kita pangkas di sini. Demikian pula di belakang untuk yang ini. Juga sudah cukup pembesarannya. Kita pangkas. Kita kurangi dulu daunnya agar kelihatan ranting mana yang posisinya tepat kita gunakan. Nah, untuk yang ini akan saya pangkas juga agar untuk batang di dekat mahkotanya tidak membengkak, karena saya melakukan penahapan cuma sedikit. Saya melakukan uji coba bagaimana kalau membuat bonsai sancang tanpa melalui tahapan sepenuhnya. Maksud saya tidak menahap secara keseluruhan. Oh ya, seperti janji saya di video sebelumnya, sekarang saya akan menunjukkan bahan bonsai saya yang saya tangani tanpa melalui tahapan di batangnya, tapi bisa ngepen atau ngerucut batang utamanya
Tapi sebelum itu saya akan lanjutkan untuk pemangkasan ranting-ranting di cabang pertamanya. Nah, untuk yang ini juga sudah cukup pembesarannya. Saya akan pangkas di sini. Demikian pula yang ini sudah cukup pembesarannya. Saya akan pangkas di sini. Nah, untuk ranting-ranting yang posisinya kurang bagus seperti ini, kita buang saja. Untuk yang ini kita besarkan lagi sedikit. Mohon maaf. Untuk yang ini kenapa saya biarkan tadi? Karena saya ingin melihat kalau kita merubah tampak depannya dari sini bagaimana jadinya. Tapi kalau dari sini tampak depannya untuk cabang keduanya terlalu tinggi, teman-teman. Samping itu bongolnya juga terlalu condong ke depan. Jadi kita tetapkan tampak depannya dari arah sebelumnya. Nah, karena saya menetapkan tampak depannya tetap dari sini, jadi yang ini tidak saya gunakan. Nah, untuk yang ini bisa kita pangkas juga walaupun masih kecil. Tapi untuk di daerah sini bisa kita mengulang nanti membuat perantingan, karena masih kita gunakan untuk mensupport perkembangan pangkal batangnya. Cabang pertamanya kita rimbunkan agar bisa mensupport perkembangan bongol batang utamanya. Nah, yang ini kita pangkas juga, teman-teman. Yang ini kita kurangi dulu daunnya agar tidak menaungi ranting-ranting yang di bawahnya, agar pemerataan pencahayaannya bisa menyebar secara merata. Oh ya, bagaimana teknik untuk membesarkan bongolnya? Sekali lagi saya bilang, nanti kalau ada tumbuh tunas-tunas air di posisi belakang, itulah yang akan saya gunakan. Nanti akan saya loskan untuk
mensupport perkembangan dari bongol batang utamanya. Nah, nanti untuk mensupport perkembangan cabangnya ini, untuk tunas-tunas di atau ranting-ranting di anak cabang pertamanya kita lebih sering loskan. Kemudian untuk daerah pucuknya ini kita lebih sering pangkas. Maka secara otomatis perkembangannya di sini lebih terkontrol. Nah, sedangkan untuk pertumbuhan ranting yang balik ke dalam seperti ini, kita pangkas saja. Di samping itu, yang ini juga sudah cukup besar untuk ujung cabang keduanya. Kita harus lebih sering mengontrol ranting-ranting yang di sini agar tidak terjadi pembengkakan di ujung cabang keduanya. Sedangkan untuk anak-anak cabang atau ranting yang di sini kita lebih loskan agar perkembangan di sini lebih cepat. Nah, rencana untuk backgroundnya saya gunakan titik tunas yang ini. Nah, sedangkan untuk mensupport perkembangan bongolnya, sekarang sudah ada tunas seperti ini. Inilah yang akan saya loskan ke depannya untuk mensupport perkembangan bongolnya, agar saya tidak perlu melakukan pengelosan terlalu besar untuk batang utamanya, tapi saya sudah bisa langsung membentuk bahan bonsai saya. Kalau kita cuma membesarkan batang utama saja bertahun-tahun, itu cukup membosankan juga, teman-teman. Nah, untuk yang ini kita pangkas juga, walaupun masih agak kekecilan, tapi karena kita memerlukan pengepenan di batang utamanya, nanti bisa kita cari titik tunas yang baru untuk mensupportnya, untuk menjadi ranting maksud saya. Yang di sini kita press dulu agar pertumbuhan batangnya di atas tidak terlalu pesat. Kita rem dulu perkembangan batang utamanya di bagian atas. Kita beri kesempatan untuk tunas yang ini membesar untuk mensupport perkembangan bongolnya ini. Oke, yang ini kita pangkas juga
agar untuk ujung cabang keduanya tidak terlalu membengkak. Nah, demikianlah proses penanganan dari bahan bonsai sancang ini. Seperti janji saya sebelumnya, saya akan tunjukkan bahan bonsai saya yang tidak melalui tahapan di batang utamanya, tapi pengepenannya bisa terwujud. Oke, sekarang kita lihat. Nah, inilah bahan bonsai saya yang pengepenannya sudah terbentuk, walaupun saya tidak melalui tahapan pemangkasan di batang utamanya. Nah, tekniknya sama seperti yang tadi. Tekniknya sama seperti yang tadi, yaitu untuk cabang di bawahnya lebih sering kita loskan seperti ini. Nah, cabang-cabang di bawah saya lebih sering loskan. Kemudian untuk cabang-cabang di mahkotanya lebih sering kita pruning, kita pangkas. Di samping untuk menyetop pertumbuhan di mahkotanya, kita juga mendapatkan titik tunas yang lebih rapat kalau kita lebih rajin mempruningnya. Nah, demikianlah proses kita membuat atau membentuk pengepenan bahan bonsai tanpa melalui tahapan. Nah, teknik seperti itu bisa juga kita terapkan untuk membuat pengepenan di daerah percabangannya. Kita lebih sering los anak cabang yang posisinya di pangkal, kemudian yang di ujung lebih sering kita pruning seperti ini. Di samping itu, untuk membuat pengepenan bonsai juga bisa dengan teknik. Untuk cabang yang di bawah kita bikin anak cabang yang banyak, bahkan ranting yang banyak, maka secara otomatis penarikan perkembangan di cabang pertamanya lebih banyak yang mensupport, atau lebih banyak ranting yang mensupport. Sedangkan untuk percabangan yang di atas kita buat anak cabang yang lebih sedikit, maka untuk penarikannya lebih sedikit juga. Maka secara otomatis pengepenan dari batang maupun cabang bisa terbentuk walaupun tanpa melalui tahapan. Tapi memang memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi bagaimanapun juga kita harus lama membuat bonsai, teman-teman. Untuk mencapai kematangan yang cukup, kita harus menempuh waktu yang cukup lama. Nah, ini adalah jenis loa. Umurnya sudah kurang lebih 3 tahun. Sekarang pembesarannya sudah sedemikian. Ini pun saya pelihara hanya di dalam pot. Dulu besarnya hanya sebesar rokok, teman-teman. Kemudian saya pelihara selama 3 tahun. Dan inilah hasilnya sekarang. Sekarang hanya perlu merapatkan untuk perantingannya dan menunggu sedikit pembesaran untuk dibongolnya. Oke, demikian dulu video yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga video-video saya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.